Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fajri. Di sini saya akan berpresentasi dengan judul Peran Pendidikan Karakter Agama dalam Membangun Keadilan Sosial dan Kelembagaan yang Kuat pada Masyarakat, menyongsong tujuan SDG 16 dan 17. Langsung latar belakang di sini yang pertama adalah pendidikan karakter berbasis agama memiliki peran penting dalam membangun nilai-nilai keadilan sosial dan memperkuat kelembagaan di masyarakat. Melalui pendidikan karakter, individu diajarkan prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan yang menjadi dasar bagi masyarakat yang lebih harmonis dan institusi yang transparan. Namun, pada pelaksanaannya berbagai tantangan masih menghambat peran tersebut. Uh, Ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi masih menjadi masalah utama, di mana kelompok tertentu seringkali terpinggirkan karena sistem yang tidak adil. Padahal ajaran agama mengajarkan kesetaraan dan keadilan dalam distribusi sumber daya. Lalu yang kedua, eh, konflik berbasis identitas agama juga kerap terjadi, di mana perbedaan agama sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik yang akhirnya memicu polarisasi sosial. Nah, padahal agama seharusnya menjadi sumber kedamaian, bukan dijadikan alat untuk membenarkan tindakan diskriminatif atau eksklusif. Tantangan lainnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, lalu banyak kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dibuat tanpa melibatkan masyarakat secara aktif, meskipun ajaran agama menekankan pentingnya musyawarah dan keterlibatan dalam menciptakan kehidupan sosial yang lebih adil. Lalu untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana pendidikan karakter berbasis agama dapat berkontribusi dalam membangun nilai-nilai keadilan sosial di masyarakat. Lalu yang kedua, apa saja tantangan utama dalam penerapan pendidikan karakter berbasis agama dalam memperkuat kelembagaan yang transparan dan berintegritas. Maaf. Lalu yang ketiga, bagaimana strategi yang efektif untuk mengoptimalkan peran pendidikan karakter agama dalam menciptakan harmoni sosial dan mencegah konflik berbasis identitas agama. Lalu yang keempat, bagaimana kolaborasi antara institusi agama, pemerintah, dan masyarakat sipil dapat mendukung pencapaian SDG 16 dan 17. Lanjut. Uh, Hasil wawancara saya dengan Bapak Noval sebagai pegawai di swasta, yang pertama ada pendidikan karakter agama memiliki peran signifikan dalam membentuk nilai-nilai keadilan sosial seperti kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif. Lalu yang kedua, tantangan yang dihadapi adalah ketimpangan sosial, diskriminasi hukum, dan lemahnya penegakan nilai agama dalam praktik kelembagaan. Pendidikan agama yang masih bersifat teoritis dinilai kurang efektif dalam membentuk integritas dan transparansi lembaga. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang menekankan pendekatan pendidikan agama yang modern, inklusif, dan kontekstual dengan melibatkan tokoh agama dalam dialog sosial dan pembangunan komunitas. Lalu hasil wawancara saya yang ketiga,
yaitu harus ada kolaborasi antar pihak. Maksudnya di sini, pemerintah, institusi, dan masyarakat sipil harus bersinergi untuk mendukung penerapan nilai-nilai karakter berbasis agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bentuk kolaborasi yang ideal mencakup forum musyawarah, edukasi lintas sektor, serta pengawasan sosial yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Lalu pendidikan karakter agama juga harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya lokal agar lebih mudah diterima dan diterapkan secara luas. Lalu solusi yang ditawarkan, yang pertama ada penguatan kurikulum agama yang kontekstual dan praktis. Maksudnya di sini pendidikan agama tidak cukup hanya diajarkan secara teoritis. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan harus diintegrasikan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, di rumah, dan masyarakat. Lalu yang kedua adalah peningkatan kapasitas guru dan tokoh agama. Guru dan tokoh masyarakat perlu diberikan pelatihan agar mampu menyampaikan nilai-nilai agama secara moderat, inklusif, dan relevan dengan tantangan zaman. Lalu mereka harus menjadi agen perubahan yang tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga mendorong penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial dan kelembagaan. Ya, untuk ini refleksi saya pribadi, yang pertama itu uh, saya di sini mendapatkan pengalaman yang sangat berharga tentang bagaimana pendidikan karakter agama dapat menjadi fondasi dalam membangun keadilan sosial dan memperkuat lembaga yang berintegritas. Melalui proses wawancara, saya jadi lebih memahami bahwa nilai-nilai keagamaan seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan kasih sayang memiliki peran besar dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Lalu yang kedua, saya menyadari bahwa pentingnya karakter agama tidak hanya menjadi soal hafalan materi atau teori, tapi bagaimana nilai-nilai tersebut benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dari narasumber saya, yaitu Bapak Noval, saya belajar bahwa membangun lembaga yang kuat bukan hanya tugas pemerintah, namun bagaimana kita bersama, termasuk melalui pembentukan karakter yang baik sejak dini. Ya, itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Fajri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.